Program Makan Bergizi Gratis atau MBG resmi diluncurkan di awal tahun 2025 sejak 6 Januari kemarin. Kebijakan ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo yang diusulkan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Program untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ini sudah dimulai di 26 provinsi dengan 190 titik distribusi. Anggarannya mencapai 71 triliun rupiah dari APBN khusus tahun 2025. Dengan target yang mencakup sekitar 19,79 juta orang, namun anggaran tersebut habis di bulan Juni 2025 mendatang, yang artinya dana makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah tidaklah cukup, tetapi butuh 420 triliun hingga Desember 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan berikut penjelasannya. Makanan bergizi gratis. Bapak bayangkan kalau nanti semua Pak itu anggarannya 400 triliun lebih. Sekarang 71 sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti 210 T ya. Tapi kalau full dari Januari sampai Desember, ya kira-kira 420 lebih triliun. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan terkait makan bergizi gratis ini adalah yang pertama, soal menu makanan terkait absennya susu UHT yang tidak disajikan. Beberapa pihak merasa bahwa susu merupakan komponen yang penting untuk dibutuhkan anak-anak. Dua, soal anggaran hanya Rp10.000 per anak. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Purwadi mengkritik alokasi anggaran ini. Menurutnya tidaklah relevan karena kebutuhan dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah berbeda-beda, sehingga tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Nah, meskipun muncul beragam kritik, kita perlu tahu bahwa program makan bergizi gratis ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan seperti menambahkan susu UHT atau sumber protein lain yang dianggap penting oleh masyarakat. Menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Dan memperbaiki sistem distribusi makanan agar lebih efisien dan juga tepat waktu. Nah, dengan melakukan perbaikan-perbaikan ini diharapkan program makan bergizi gratis bisa memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu perlu kerjasama dan komitmen dari semua pihak agar program ini dapat menjadi solusi yang efektif dan meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Sobat Kawanua?